Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Apa saja jenis-jenisnya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita semua simak dan saksikan video berikut. Baiklah adik-adik semua, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh adanya osilasi medan listrik dan medan magnet. Teori gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris bernama James Clerk Maxwell. Kemudian pada tahun 1880, Heinrich Rudolf Hertz, seorang fisikawan Jerman, melakukan percobaan untuk membuktikan kebenaran teori Maxwell tersebut. Kemudian, apa saja sifat dari gelombang elektromagnetik itu? Sifat dari gelombang elektromagnetik diantaranya: 1. Tidak membutuhkan medium untuk merambat. 2. Gelombang elektromagnetik tergolong gelombang transversal dan mempunyai sifat yang sama seperti gelombang transversal. 3. Gelombang elektromagnetik tidak membawa massa, akan tetapi membawa energi. 4. Pada energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. 5. Medan listrik, gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus dengan medan magnet dan sefase. 6. Gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. 7. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan C, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau setara dengan kecepatan cahaya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki rentangan frekuensi dari 10 pangkat 3 Hz hingga 10 pangkat 22 Hz. Rentangan ini disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Rentangan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi tertinggi ke frekuensi terendah sebagai berikut: 1. Sinar gamma, 2. Sinar X, 3. Sinar ultraviolet, 4. Cahaya tampak, 5. Sinar inframerah, 6. Gelombang mikro, 7. Gelombang radio, yang di dalamnya terdapat gelombang televisi dan gelombang radio FM serta gelombang radio AM. Masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik juga dapat dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya, di mana frekuensi dan panjang gelombang saling berkebalikan. Hal itu seperti tampak pada gambar di samping. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 18 Hz sampai dengan 10 pangkat 22 Hz. Sinar gamma berasal dari inti atom yang tereksitasi. Inti yang tereksitasi akan kembali ke keadaan energi dasarnya dengan memancarkan sebuah foton. Foton ini memiliki energi sampai dengan mencapai beberapa MeV, mega elektron volt, di mana 1 mega elektron volt itu setara dengan 10 pangkat 6 elektron volt dan 1 elektron volt setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Secara sederhana, foton inilah yang disebut dengan sinar gamma. Sinar gamma banyak dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan penyakit kanker dan tumor. Selain itu, dalam bidang industri, sinar gamma juga dapat digunakan untuk membuat radioisotop serta untuk memahami struktur logam. Sinar X. Sinar X memiliki rentang frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai dengan 10 pangkat 19 Hz. Sinar X juga disebut sebagai sinar Roentgen. Hal itu karena pertama kali ditemukan oleh William Roentgen pada tahun 1895. Sinar X terjadi akibat elektron yang dipercepat dan menumbuk suatu lempeng logam. Dalam kehidupan sehari-hari, sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan juga astronomi. Dalam bidang kesehatan, sinar X dimanfaatkan untuk mengetahui bayi dalam kandungan dan juga struktur tulang.
sedangkan detektor sinar X digunakan dalam kegiatan astronomi untuk melihat bagian terpanas dari bintang dan juga galaksi. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki rentangan frekuensi antara 8 kali 10 pangkat 14 Hz sampai dengan 3 kali 10 pangkat 17 Hz. Karena memiliki energi yang tinggi, radiasi sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kulit dan mata manusia. Dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk melihat kerusakan kulit, operasi mata lasik, menentukan pemalsuan dokumen, dan membunuh kuman dalam pemurnian air. Cahaya tampak. Tentu kita semua tidak asing dengan cahaya tampak, karena mata manusia dapat bekerja pada rentang frekuensi cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki rentangan frekuensi antara 4 kali 10 pangkat 14 Hz sampai dengan 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Cahaya tampak dihasilkan oleh perubahan internal gerakan elektron di dalam atom. Cahaya tampak terdiri atas cahaya-cahaya monokromatik dengan warna-warna spektral seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Masing-masing warna spektral itu memiliki rentang panjang gelombang dan frekuensi tertentu, serta besarnya energi foton yang dibawa oleh masing-masing spektral, seperti terlihat pada gambar di samping. Spektrum gelombang elektromagnetik berikutnya adalah sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tetapi memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro, dengan rentangan frekuensinya antara 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai dengan 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi termal yang dipancarkan oleh semua benda yang panas. Ketika sebuah benda dipanaskan, atom dan molekul penyusunnya mendapatkan energi panas dan kemudian bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah banyak digunakan dalam bidang industri, kesehatan, kedokteran, astronomi, dan juga penginderaan jarak jauh. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki rentang frekuensi antara 10 pangkat 4 sampai dengan 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum berdaya tinggi, perangkat semikonduktor seperti transistor efek Medan, dioda terowongan, dan dioda GaN. Gelombang mikro mudah dipantulkan oleh benda-benda logam berukuran besar, misalnya mobil, pesawat terbang, dan juga roket. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang ini juga banyak dimanfaatkan pada sistem radar, pada frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. Gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 10 pangkat 5 Hz sampai dengan 10 pangkat 9 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dipercepat dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik, seperti pada rangkaian LC. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang radio dapat dimanfaatkan untuk komunikasi radio dan TV. Gelombang radio terdiri dari pita radio AM dengan frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz, gelombang TV yang berada pada rentang 54 MHz hingga 1000 MHz, dan gelombang radio FM dengan rentang frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz. Gelombang elektromagnetik dan teknologi. 1. Pada bidang kedokteran. Terapi kanker dan leukemia dengan sinar gamma. Berkat kemajuan dunia kedokteran, penderita kanker memiliki harapan hidup yang lebih baik. Dengan ditemukannya sinar gamma sebagai salah satu pilihan untuk terapi penderita kanker dan leukemia. Dengan dosis penyinaran tertentu, sinar gamma mampu membunuh sel-sel kanker. Meskipun demikian, karena sinar gamma merupakan sinar radioaktif, maka efek samping dari terapi ini tidak dapat dihindari. Diperlukan kehati-hatian
dan ketepatan dosis radiasi untuk meminimalkan efek samping terapi ini. 2. Bidang industri, memotong logam dengan cahaya. Pernahkah terbayang bagaimana sulitnya memotong baja atau intan yang demikian keras dengan cepat dan ketelitian yang sangat tinggi, bahkan tanpa goresan? Ya, laser adalah jawabannya. Laser merupakan sinar yang dihasilkan dari hasil penguatan sinar-sinar yang koheren dari transisi elektron. Akibat penguatan ini, laser memiliki sifat intensitas yang sangat tinggi dan rambatannya lurus. Dengan demikian, laser mampu memotong logam yang paling keras sekalipun dengan ketelitian yang sangat tinggi. Di samping itu, laser juga dimanfaatkan untuk pengukuran jarak dengan ketelitian yang sangat tinggi. 3. Bidang penginderaan jarak jauh. Dengan sifatnya yang sedikit dihamburkan, sinar inframerah digunakan untuk melakukan penginderaan jarak jauh dengan bantuan satelit. Pada satelit dilengkapi dengan sensor inframerah yang sangat peka, sehingga mampu mendeteksi seluruh permukaan bumi. Salah satunya adalah untuk memberikan peringatan dini terhadap keadaan cuaca di atmosfer bumi. 4. Bidang astronomi, radioastronomi. Pengungkapan misteri jagat raya terus mengalami perkembangan seiring dengan keingintahuan manusia tentang alam semesta. Demikian pula keakuratan data mengenai alam semesta ini. Sejak teleskop optik ditemukan pertama kali oleh Galileo, mulai terungkap tentang apa yang ada di luar planet bumi ini. Teleskop optik memiliki keterbatasan karena ia hanya bekerja di daerah cahaya tampak. Sejak tahun 1950-an, dikembangkanlah teleskop yang mampu menangkap sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik hingga pada daerah sinar gamma. Teleskop ini dikenal dengan teleskop radio. Dengan teleskop radio ini, semakin terungkap misteri tentang asal-usul jagat raya hingga kebenaran tentang teori Big Bang. Nah, bagaimana adik-adik dengan penjelasan gelombang elektromagnetik barusan? Mudah dipahami bukan? Tanpa kita sadari bahwa gelombang elektromagnetik sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak sadar dalam aktivitas harian kita selalu memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Baiklah, pada video kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.